أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض
وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين والله خير الرازقين صدق الله العظيم. Terjemah surah Al-Jumu'ah atau hari Jumat. Surat Madaniyah diturunkan pada periode Madinah. Surat ke-62 terdiri dari 11 ayat pada juz yang ke-28. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 1. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 2. Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. 3. Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 4. Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. 5. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. 6. Katakanlah, Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar. 7. Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. 8. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Hadis seputar ayat 1. Dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun pada salat Jumat. Ya, hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Ayat 2. Dari Ibnu Abdul Bar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang apabila kalian pegang erat-erat, maka sekali-kali tidak akan pernah tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Hadis riwayat Baihaqi. Ayat 6. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Jahal berkata, jika aku melihat Muhammad salat di Ka'bah, sungguh aku akan mendatanginya hingga aku injak lehernya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, jika ia benar-benar melakukannya, sungguh malaikat akan menyambar penglihatannya. Jika Yahudi mengharap kematianku, maka pasti mereka akan mati dan melihat tempatnya di neraka. Jika orang-orang keluar melaknatku, niscaya mereka akan pulang tanpa mendapatkan harta maupun keluarga. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi dan Ahmad. Ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan solat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 10. Apabila solat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi,
Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak. Ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. 11. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka meninggalkan engkau Muhammad sedang berdiri, berkhutbah. Katakanlah apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Asbabun Nuzul ayat 11. Jabir radhiyallahu an berkata bahwa kala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah pada hari Jumat, tiba-tiba rombongan kafilah datang membawa dagangan dari Syam. Kaum muslimin pun mendatangi rombongan itu hingga hanya tersisa 12 orang yang mendengarkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Lalu turunlah ayat ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayatnya adalah, dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Hadis seputar ayat 9 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang mendatangi sholat Jumat, hendaklah ia mandi terlebih dahulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.